البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Lamiyah yang disandarkan penisbahannya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diberi catatan kaki oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. Sekarang kita akan masuki pembahasan masalah telaga Rasulullah SAW dan mizan, timbangan-timbangan yang akan digunakan untuk menimbang nanti di hari kiamat, baik yang ditimbang itu adalah orangnya maupun amalannya maupun catatan-catatan amalannya. Kita lihat di sini barakallahu fikum, qala al-muallifu asbahullah isbatul haudi wal mizan, yaitu menetapkan adanya haud, telaga, wal mizan, dan timbangan. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah, beliau berkata, wa aqirru bil mizani wal haudil ladzi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Artinya, aku menetapkan adanya mizan dan juga telaga. Mizan itu timbangan, haud itu telaga, yang aku berharap semoga aku termasuk orang yang bisa merasakannya dan juga mendapatkannya, maksudnya merasakan haud tersebut. Qala syarih asbahullah, penjelasannya bahwa itu min aqidati ahli sunnati al-imanu bil haudi wal mizan was sirat, termasuk akidahnya, keyakinannya ahli sunnah wal jamaah beriman terhadap haud, telaga, adanya telaga, wal mizan, dan timbangan, was sirat, dan jembatan. Itu semuanya nanti akan kita lalui barakallahu fikum. Naam. Adapun haud, telaga ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, likulli nabiyyin haudun, setiap nabi itu memiliki telaga. Namun kata Rasulullah, adapun telagaku lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Nah, jadi semua nabi punya telaga, cuman telaganya Rasulullah itu lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Nah, kemudian yang diusir dari telaga Rasulullah adalah dari kalangan ahlu bid'ah wad dalal. Ahlu bid'ah wad dalal mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal mizan, timbangan. Harus kita yakini bahwasanya di sana nanti ada timbangan. Baik yang ditimbang itu adalah amalannya, maupun lembaran-lembaran amalannya, maupun bahkan orangnya. Memungkinkan semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasirat, dan adanya jembatan sirat yang berada di atas neraka. Dalam artian sirat tersebut fungsinya adalah apa? Untuk menyeberang. Ya, digambarkan bahwasanya jembatan tersebut, sirat tersebut itu lebih lembut daripada rambut. Ya, lebih lembut, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, barakallahu fikum, itu gambaran globalnya. Enggak perlu kita bayangkan dengan bayangan kita dunia. Kok bisa? Kehidupannya lain. Sehingga kita yakini saja bahwasannya apa yang Rasulullah sabdakan itu benar. Bahwasannya ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Wa addaku minasy-sya'r, dan lebih lembut daripada rambut. Bayangkan itu. Kalau kita bayangkan dengan akal kita mungkin enggak mampu. Karena bagaimana ini? Orang nyebrang kok sekecil atau lebih kecil daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pedang. Kita katakan kehidupannya lain. Di sana nanti yang akan bisa memperjalankan dan menyeberang dengan selamat adalah amalannya. Ada yang mereka nyebrang dengan cara, nah barakallahu fikum, bagian kilatan sebelum petir itu ya. Nah barakallahu fikum, cepat sekali. Ada yang bagikan kuda balap, ada yang bagian orang lari, macam-macam bentuknya. Yang jelas itu semuanya tergantung dengan apa? Amalannya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wa ghairu dzalika mimma huwa dakhilu dhimnil iman bil yaumil akhir. Dan yang selain itu dari perkara-perkara yang masuk dalam kandungan beriman terhadap hari akhirat. Wal iman bil ghaib, dan termasuk daripada beriman terhadap alam ghaib. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang mereka beriman terhadap alam ghaib
dan mereka orang-orang yang menegakkan salat. Naam, dan wa mimma razaqnahum, dan di kalangan orang-orang yang wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami telah berikan rezeki kepada mereka. Itulah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala isbatil mizan qaulullah taala, dan dalil yang menunjukkan adanya mizan, timbangan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, dan kami nanti akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan di hari kiamat nanti. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada sebuah barakallahu fikum, tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi di situ nanti. Paham ya? Tidak ada satu jiwa pun yang dizalimi, enggak ada. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, walaupun itu ada sebuah amalan sekecil biji sawi atau sekecil daripada biji yang sangat kecil, ataina biha, kami akan mendatangkan itu semuanya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah barakallahu fikum, kami yang akan memperhitungkan mereka. Kemudian Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, yang mereka berada di dalam api neraka jahannam dalam keadaan kekal. Syahidnya mana barakallahu fikum mawazin, bahwasanya akan diletakkan nanti timbangan-timbangan keadilan. Yang berat timbangannya, timbangan keamalannya, timbangan amalannya atau timbangan kebaikannya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Namun barang siapa yang ringan timbangannya, dalam artian kebaikannya ringan, sedikit, namun lebih besar atau lebih berat dari kejelekannya daripada kebaikannya, maka termasuk orang-orang yang rugi. Allahumma musta'an. Wa bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakilatan fil mizan, habibatan ila ar-Rahman, subhanallah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Perhatikan di sini, akhrajal Bukhari wa Muslim. Dua kalimat yang sangat ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat tersebut kalimat yang sangat ringan, kita ucapkan bisa, namun kalau kita renungi dan kita mengucapkannya karena mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, maka berat di timbangan nanti. Nah, barakallahu fikum, kita ucapkan kapan saja, namun ketika di perjalanan naik motor misalkan, atau di waktu yang luang, kita ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah azim, masya Allah. Walahu kiffatan wa hiya allati tudha' fiha al-a'mal, dan juga memiliki dua anak timbangan. Yang namanya timbangan itu kalau antum bayangkan secara global, memiliki dua anak timbangan itu kan, yang akan diletakkan di dalamnya nanti atau pada anak timbangan tersebut amalan-amalan. Wa dalil hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dalilnya adalah hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma inda Tirmidzi, dari hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan seseorang nanti dari kalangan umatku di hadapan halayak ramai, di hadapan makhluk-makhluknya hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fikum, sayukhallis maksudnya akan disegerakan atau akan disucikan, dibersihkan dengan cara dihisab tadi itu. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah akan berterbangan atau akan ditampakkan di hadapannya 99 catatan. Bismillah. Kullu sijillin mislum maddil basar. Setiap kali lembaran tersebut atau catatan tersebut barakallahu fikum seperti sejauh mata memandang. Jauh, besar, banyak. Summa yaqul, kemudian barakallahu fikum Allah Ta'ala menyatakan kepada orang tersebut, atunkiru min hadha syai'an, apakah engkau mengingkari dari catatan amal ini semuanya?
Adzalamaka katabatil hafidhun? Apakah para malaikat pencatat itu mendolimimu? Fayaqul, seraya orang tadi mengatakan, la ya Rabb, tidak wahai Rabbku. Fayaqul, afalaka udhrun? Apakah kamu punya udzur, punya alasan? Fayaqul, la ya Rabb, aku enggak punya udzur, enggak punya alasan. Fayaqul, kemudian barakallahu fikum, Allah Ta'ala mengatakan lagi kepada orang tersebut, bala innalaka indana hasanah. Bahkan apa engkau di hadapan kami, di sisi kami masih memiliki kebaikan. Bayangkan itu. Didatangkan catatan itu tadi 99 catatan. Nah, masing-masing catatan itu sejauh mata memandang. Kemudian sambil ditanyakan, apakah para malaikat pencatat itu mendolimu? Kata dia, enggak wahai Rabbku. Apakah kamu punya udzur, punya alasan? Enggak wahai Rabbku. Nah, kemudian setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya kamu masih punya kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dikarenakan sesungguhnya tidak ada atau tidak akan didolimi kamu pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Perhatikan baik-baik ini. Orang ini sudah lemas istilahnya. Sudah takut sekali karena didatangkan catatan amal yang jelek tadi itu 99 catatan, bayangkan itu. Setiap kali catatan sejauh mata memandang. Nah, kemudian ditampakkan di hadapan halayak makhluk. Barakallahu fikum, di hadapan makhluk di hari kiamat nanti. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, apakah kamu mengingkari catatan ini? Kata orang tadi, enggak wahai Rabbku. Apakah para malaikatku, para pencatat hafizun, mereka mendolimimu? Kata orang tersebut, tidak wahai Rabbku. Apakah kamu punya udzur? Punya udzur yang lain? Karena ini posisi dia ketakutan ini posisinya. Kata orang tersebut, la wahai Rabbku, tidak wahai Rabbku. Kemudian ternyata Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu masih punya kebaikan di sisi kami. Nah, barakallahu fikum. Dan kamu pada hari ini tidak akan didolimi. Akhirnya didatangkan satu bitaqah, semacam kartu. Kartunya itu di dalamnya ada tulisan atau barakallahu fikum, kartunya itu terkandung di dalamnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kartu tauhid. Nah, barakallahu fikum. Fayaqul, kemudian dikatakan lagi, uhdur waznak, datanglah kepada timbanganmu. Fayaqul ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma'a hadhis sijillat? Wahai Rabbku, apa perbandingannya satu kartu ini dengan timbangan 99 ini? Takut, ngeri sekali. Faqala innaka la tudlam. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi. Qala fatudau sijillat fi kiffatin. Kemudian diletakkan catatan 99 tadi itu di sebuah anak timbangan. Wal bitaqah fi kiffatin. Nah, barakallahu fikum, dan bitaqah atau kartu tadi di anak timbangan yang satunya. Nah, fatashati sijillat, akhirnya barakallahu fikum. Apa istilahnya ini? Bukan yang istilahnya apa ini? Akhirnya sijillat, catatan-catatan yang banyak tadi itu barakallahu fikum terangkat. Nah, terangkat itu dalam artian itu lebih ringan. Wasaqulatil bitaqah, ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lebih berat. Paham ya? Nah, fala yaskunu ma'a ismillahi syai'. Maka tidak ada barakallahu fikum sesuatu yang berat bersama nama Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam bitaqah tersebut kan ada apa? Ada dua syahadah. Di situ juga ada nama Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata bitaqah tadi. Nah, yang bisa barakallahu fikum justru menyelamatkan dia, tidak didolimi. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, walil mizan lisanun wa huwa ma yumsik bihil mizan. Dan juga mizan, timbangan itu memiliki lisan. Nah, memiliki lisan semacam lisan kan semacam lidah itu ya. Nah, barakallahu fikum, bahwa ma yumsik bihil mizan, yaitu sesuatu yang bisa menahan timbangan tersebut. Wa yuzanul amil, dan terkadang yang ditimbang itu amil, orang yang beramal. Kalau tadi kan kartunya, paham ya? Nah, kartunya, catatannya. Tapi sekarang yang ditimbang ternyata apa? Yang mengamalkan pun juga ditimbang bisa juga. Kita lihat. Wad dalil ala dzalik, dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah pelakunya, orang yang beramal. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun Jabir bin Abdullah kemarin kunyahnya Abu Abdullah ya. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Naam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman ya. Nah, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Innahu kana
yajtani siwakan minal arak. Waktu itu perhatian kisahnya nih. Abdullah bin Mas'ud memanjat pohon siwak. Ya, pohon arak itu pohon siwak ya. Memanjat, naik gitu ya. Wa kana daqiqas saqain. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud itu orang yang memiliki dua betis yang kecil. Nah, paham ya? Dua betisnya kecil. Fa ja'alat ar-rih nam tukafi'uhu atau takfuhu, maka menjadilah angin itu menggoyang, itu mengombang-ambingkan gitu, mengombang-ambingkan dua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Fadhahikal qaum minhu, akhirnya segenap para sahabat tertawa melihat apa terombang-ambingkannya angin tadi kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah pun mengatakan, "Mimma tadhakun?" Dengan sebab apa kalian tertawa? Qalu ya Nabi Allah, mereka mengatakan, "Wahai Nabi Allah, min diqatis saqai." Kami tertawa karena melihat kecilnya kedua betisnya Abdullah Mas'ud. Nah, akhirnya Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, maksud demi Allah, "Lahuma asqalu fil mizan min Uhud." Bayangkan ini. Demi Allah, na'am sungguh kedua betisnya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu itu nanti ditimbangan lebih berat daripada gunung Uhud, bayangkan. Berarti yang ditimbang apanya? Orangnya kan? Orangnya. Bisa. Nah, akhrajahu Ahmad. Mafhum salah ya? Ya wa na'am barakallahu fikum. Jadi, yang pertama tadi yang ditimbang apa? Yang ditimbang adalah catatan amalannya. Yang kedua yang ditimbang apa? Orangnya. Yang ketiga yang ditimbang amalannya. Wa yuzan al-amal, dan terkadang yang ditimbang adalah amalannya. Wa dalil hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu as-sabiq tadi. Nah, masuk dalam amalan berarti ya, yang Abi Hurairah sudah kita lewati tadi ya. Kalimatan, khafifatan, itu kan amalan. Itu ditimbang. Nah, wa tuzan as-suhuf, terkadang yang ditimbang itu suhuf, lembaran-lembaran amalan. Jadi tiga ya. Yang ditimbang bisa orangnya, bisa amalannya, bisa lembaran amalannya. Mafhum salah ya? Nah, barakallahu fikum. Dalilnya semuanya sudah kita lewati. Wa tuzan as-suhuf, dalil hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu as-sabiq. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Amr yang sudah kita lewati, masalah bitoqah tadi. Bitoqah itu lembaran amalan. Jadi yang ditimbang kesimpulannya berapa? Tiga ya, memungkinkan untuk timbang tiga. Bisa orangnya, bisa amalannya, bisa lembar amalannya, catatan amalan maksudnya. Naam. Wa yadullu ala isbatil haud, dan dalil yang menunjukkan tetapnya adanya haud, telaga. Perhatikan telaga ini ya. Qaulullah azza wa jalla, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Karena telaganya Rasulullah itu, nah barakallahu fikum, air yang mengalir dari sungai al-Kautsar, sungai surga. Nah, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau murni untuk Rabbmu, wanhar, dan sembelihlah dengan sebuah sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, sesungguhnya orang yang mencaci maki dirimu adalah orang yang sombong atau orang yang terputus. Nah, barakallahu fikum. Dalam artian apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Syahidnya di sini, inna a'tainaka kal kautsar. Nah, inna a'tainaka kal kautsar. Wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, siapa kunyahnya? Abu Hamzah. Nah, barakallahu fikum. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kunyahnya Abu Hamzah. Wa fi hadis Anas radhiyallahu anhu, inda Muslimin, di dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal kautsar?" Kalian tahu tidak apa itu kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Perhatikan ini. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada segenap para sahabat, "Kalian tahu tidak apa itu al-kautsar?" Kemudian faqulna, kami pun segenap para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Ini jawaban ketika orang tidak tahu ya. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Namun ucapan ini diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Paham ya? Allah dan Rasulnya lebih tahu ini diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Tapi ketika Rasulullah meninggal cukup wallahu a'lam. Naam. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, fa innahu nahrun wa'adanihi rabbi. Sesungguhnya Kautsar tersebut adalah sungai yang Allah Ta'ala telah menjanjikanku, yang Rabbku telah menjanjikan untukku. Alaihi khairun katsirun, yang mana sungai Kautsar tersebut di atasnya ada kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, yaitu telaga, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang mana telaga tersebut yang akan mendatanginya adalah umatku nanti di hari kiamat. Aniyatuhu adadun nujum, gak usah khawatir, bejana-bejananya itu, cangkir-cangkirnya itu jumlahnya seperti jumlah bintang di langit, banyak sekali. Allahul musta'an. Fayukhtalajul abdu minhum wa aqul, kemudian ada juga orang yang diusir
Ada orang yang diusir, terpeleset, gak ikut masuk dalam telaga tersebut. Dari kalangan hambaku ada yang yukhtalat, yaitu diusir atau dijauhkan dari telaga tersebut. Minhum, di antara mereka. Fa'akul, akhirnya aku pun mengatakan, Rabbi innahu min ummati. Wahai Rabbku, dia itu termasuk umatku. Kenapa kau diusir? Kenapa kau dijauhkan? Fayaqul ma tadri ma ahdatsat ba'da. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Paham ya? Jadi memang umatnya Rasulullah, tapi Rasulullah nggak tahu apa yang dilakukan umatnya setelahnya itu loh. Ada yang kafir, ada yang mubtadi'an itu. Sehingga Rasulullah pun waktu itu masih apa? Masih kasihan dengan umatnya. Mengatakan, wahai Rabbku, itu kan umatku. Kenapa kau dijauhkan, diusir dari telaga? Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang dibikin oleh orang tersebut setelah kamu meninggal. Apa maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di sini, telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sumbernya dari sungai Al-Kautsar, sungai surga. Yang memang Allah Ta'ala sediakan, Allah Ta'ala siapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bejana dan cangkir-cangkirnya sejumlah bintang di langit. Sebutkan dalam sebuah riwayat, luas dan panjangnya itu sama, yaitu sejauh sebulan perjalanan. Paham ya? Sejauh sebulan perjalanan berarti bentuknya kan semacam segi empat itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada bau misik. Orang yang minum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Itu telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua mizaban, dua pancuran. Pancuran yang satunya terbuat dari emas, yang satunya terbuat dari perak. Masya Allah. Kita lihat di sini. Wa ahaditsul haud mutawatiratun, dan hadis-hadis berkaitan masalah telaga Rasulullah sangat banyak sekali. Qad jama'at minha fi mu'allafin qariban min as-samanin hadisan, dan sungguh telah dikumpulkan barakallahu fikum dalam sebuah catatan atau tulisan atau karangan, kurang lebihnya ada 80 hadis. 80 hadis berkaitan masalah telaga haud. Nah, fa fil Bukhari wa Muslim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadis Jundub bin Junadah Abu Dar Al-Ghifari. Ya kan? Abu Dar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah itu namanya Abu Dar Al-Ghifari. Nah, ana faratukum alal haud. Rasulullah mengatakan, aku menunggu kalian di atas haud. Aku menunggu kalian di atas haud. Sehingga ketika Rasulullah melihat umatnya kok ada yang terusir, dijauhkan dari haud, Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh orang tersebut setelah kamu meninggal. Karena setelah Rasulullah meninggal dunia kan ada yang kafir, ada yang murtad, ada yang mubtadi'an itu, ada yang musyrik, sehingga ada yang diusir. Nah, Allah musta'an. Nah, jadi ingat-ingat ya, setiap nabi itu punya haud, punya telaga, cuman telaganya Rasulullah lebih besar dan lebih banyak pengunjungnya. Wa fihi ma al-Bukhari Muslim, dan di dalam Sahih Bukhari Muslim juga min hadis Sahl. Nah, mulai min Sahl bin Sa'ad mungkin ya. Min hadis Sahl radhiyallahu anhu, ana faratukum 'alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kalian di atas haud, di atas telaga. Man warada syariba, barang siapa yang menghadiri, datang ke telaga tersebut akan minum dia. Wa man syariba lam yatma abadan, dan barang siapa yang minum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum. Wala yaridanna 'alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni tsumma yuhanu baini wa bainahum. Dan sungguh, na barakallahu fikum, akan terhalau, atau dalam artian terhalau atasku dari na barakallahu fikum, sekelompok kaum yang aku mengenal mereka dan mereka juga mengenalku. Tsumma yuhanu baini wa bainahum, kemudian dihalang-halangi antara aku dan antara mereka. Sebabnya apa di antaranya? Ya mungkin murtad, atau mungkin ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang mubtadi', sehingga terhalang-halangi. Tapi Rasulullah tahu itu umatnya gitu loh ya. Nah, dan mereka pun tahu bahwa itu Rasulullah. Cuman kan mereka melakukan perbuatan itu kan setelah Rasulullah meninggal itu loh. Paham maksudnya ya? Oleh karena itu Rasulullah masih kasihan ketika Allah Ta'ala menghalang-halangi, artinya dalam artian ada yang diusir dari telaganya. Rasulullah sempat mengatakan, ya Allah, wahai Rabbku, itu kan umatku. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, benar, tapi sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka setelah kamu meninggal. Apa maksudnya itu ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Walahuma al-Bukhari Muslim, dan juga ada dalam Sahih Bukhari Muslim, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, haudi masiratu syahrin. Perhatikan ini, telagaku, na barakallahu fikum, masiratu syahrin, sejauh sebulan perjalanan. Nah, panjangnya, luasnya. Nah, wa zawayahu sawa, ya kan, sekelilingnya sama. Berarti panjang luasnya sama itu ya. Panjangnya sebulan perjalanan,
kemudian luasnya juga sebulan perjalanan. Nah, wa ma'u abyadu minal warik, dan airnya lebih putih daripada warik. Dalam riwayat lain lebih putih daripada susu. Wa rihuhu atyabu minal misik, dan baunya lebih wangi daripada bau misik. Tahu minyak wangi misik ya? Minyak wangi misik itu kalau asli baunya wangi sekali. Harganya pun mahal. Paham ya? 1 mili aja mungkin sekian gitu ya. Anda juga belum pernah tahu ya. Nah, barakallahu fikum, karena ya Allah alam ya, mungkin kalau di Arab sana banyak. Kalau di sini mungkin ada yang jual juga ya. Minyak wangi yang misik yang asli. Oh ya, mungkin sedikit aja awet sekali. Nah, Allah alam ya, kalau di sini ada yang jual atau tidak tahu ya. Kalau di Arab sana banyak. Minyak wangi misik itu harganya mahal. Nah, kalau sini kebanyakan misik hitam ya. Nah, barakallahu fikum yang hitam itu ya. Yang jelas ini barakallahu fikum, airnya itu baunya lebih wangi daripada bau misik. Masya Allah. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan cangkir-cangkirnya itu seperti jumlah bintang di langit. Faman syariba minhu fala yatma'u ba'dahu abada. Maka barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Masya Allah. Hada ba'du na'am min kullin wa qalilin min katsirin. Ini sebagiannya dari seluruhnya, dari seluruh hadis yang 90 sekitar 80 tadi itu, wa qalilin min katsir, dan ini sedikit daripada yang banyak. Maksudnya apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, sebagiannya sudah disebutkan di sini. Wa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjudun al-an. Telaganya Rasulullah itu sudah ada sekarang ini. Nah, fa fi sahihain, di dalam sahihain Al-Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku di atas telagaku. Nah, barakallahu fikum, mimbarku di atas telagaku. Bukan berarti yang kita saksikan sekarang itu istilahnya mimbar barakallahu fikum hafizakumullah, kemudian kita ke Masjid Nabawi, mana telaganya kok enggak ada. Ya, kita yakini saja ya barakallahu fikum hafizakumullah, mimbarnya Rasulullah SAW itu di atas telaganya. Namun kalau kita ke Masjid Nabawi kemudian ziarah di sana, nah barakallahu fikum, di sana ada raudhah misalkan ya, di situ nanti bukan berarti kita mana telaganya kok enggak ada telaganya misalkan. Ya enggak ada di situ. Nah, barakallahu fikum, bisa jadi ini perkara yang ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Allahul musta'an. Wa yutradu 'anil haud naw'an min ahli millah al-mubtadi'ah. Allahul musta'an. Dan akan diusir dari telaganya Rasulullah itu dua jenis orang. Akan diusir dari telaganya Rasulullah naw'an, dua jenis min ahli millah, dari orang yang beragama Islam ini, al-mubtadi'ah, dari agama Islam yang mubtadi'ah. Paham ya? Jadi akan diusir nanti, nah barakallahu fikum, dari kalangan apa? Al-mubtadi'ah, dua jenis. Wa yadullu 'ala dzalika hadis Abi Hurairah. Dan dalil menunjukkan hal tersebut adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslimin, di dalam Sahih Muslim, ala la yudadanna rijalun an haudi. Ketahuilah sungguh akan diusir sekelompok orang dari telagaku, kama yudadu al-ba'ir ad-dal, sebagaimana diusirnya na barakallahu fikum onta yang tersesat. Unadihim, aku manggil mereka, ala halumma, nah kemarilah. Fayuqal, kemudian dikatakan, innahum qad baddalu ba'daka, sesungguhnya mereka telah mengubah agama setelah engkau meninggal. Telah mengubah agama setelah engkau meninggal. Ngam, faqul suhkan, kemudian akhirnya aku mengatakan kepada orang tersebut, suhkan, salah kalah. Maksudnya ya. Nah, jadi Rasulullah itu masih pengen ini loh. Kenapa kok mereka diusir? Rasulullah masih manggil, sini. Akhirnya dikatakan Rasulullah, sesungguhnya mereka sudah mengubah agama setelah kamu meninggal. Maksudnya murtad maksudnya. Akhirnya Rasulullah pun mengatakan suhkan, kalau gitu celakalah. Allah musta'an. Wa jaa bi nahwihi min hadits Hudzaifah 'inda Muslim, dan datang pula hadis yang semisalnya dari hadis Hudzaifah dalam Sahih Muslim. Wa yutradu kadzalika qaumun minal 'usat. Yang pertama, sekelompok kaum dari kalangan apa? Ahlu bidah tadi ya. Yang kedua adalah wa yutradu, dan akan diusir pula kadzalika, seperti itu pula, qaumun minal 'usat, sekelompok kaum dari kalangan orang-orang ahlu ma'asi. Dari kalangan pelaku maksiat diusir. Hati-hati. Karena kalau diusir itu ya enggak dapat. Padahal telaganya sudah kita sebutkan nanti ya, kenikmatannya bukan main ya. Sekali minum saja tidak haus selama-lamanya. Masya Allah. Kita lihat sini. Fi Musnad Ahmad, di dalam Musnad Ahmad, min hadis Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah radhiyallahu anhu, fi qissati Ka'ab bin Ujrah. Dalam kisahnya Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, semoga Allah Ta'ala melindungimu dari pemimpin-pemimpin yang bodoh. Qala
Wa ma imaratus sufaha, apa itu kepemimpinan yang bodoh itu? Orang yang bodoh, qala umara'u yakununa ba'di. Para pemimpin yang mereka menjadi pemimpin setelahku nanti. La yaqtaduna bihadi. Mereka menjadi pemimpin tapi tidak mengambil teladan dengan petunjukku. Paham ya? Maksudnya mereka jadi pemimpin tapi tidak mau mengambil petunjukku itu loh. Enggak mau mengambil syariatku. Tidak mau menjadikan aku ini teladan gitu loh. Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mau mengambil prinsip atau jalan dengan sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, jadi mereka berdusta kita benarkan, wah benar kamu, padahal dia dusta. Wa aanahum ala dzulmihim, dan justru malah orang itu menolong pemimpin yang dusta tadi untuk apa? Berbuat kezaliman. Faulaika laisu minni, maka mereka ini bukan termasuk bagian dari kami. Ini ancaman sangat ngeri ya. Kalau ada pemimpin yang zalim, pemimpinnya kok malah bohong, kalau kita bela, kita menolong dia, hati-hati. Nanti Rasulullah mengatakan bukan termasuk bagianku, bayangkan itu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau pemimpin zalim, bohong, kita jangan membantu. Kalau nggak mampu paling minim diam. Kalau nggak mampu untuk menasihati paling minim diam, mengingkari dengan hatian, itu istilahnya. Tapi kalau sampai membantu, membenarkan, menolong, udah hati-hati. Nah, wallahu musta'an. Kita lihat sini. Walastu minhum, mereka bukan bagianku dan aku bukan bagian dari mereka. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan bisa mendatangi di hadapanku, maksudnya tidak akan mendatangi di hadapanku di telagaku nanti, enggak akan. Jadi dua orang ya, dua kelompok tadi ya. Jenis pertama adalah dari kalangan ahlul bidah. Nah, jenis yang kedua adalah ahlul ma'asi. Allahul musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Berikutnya, qala al-muallif wa sabahullah isbatus sirat. Penetapan adanya sirat. Sirat itu jembatan. Yang jembatan ini ada minas sya'r, ahaddu minas saif. Jembatan ini digambarkan lebih lembut daripada rambut, lebih tajam daripada apa? Pedang. Bayangkan, ngeri sekali. Di bawah jembatan itu ada khototif. Khototif kalalib. Apa kalalib? Anjing. Hati-hati loh. Kalau ngartikan kalalib, anjing-anjing keliru. Jadi di bawah jembatan sirat itu ada kalalib. Kalalib itu kalub. Zaman dari kalub itu seperti apa? Duri sa'dan yang ujungnya bengkok. Paham ya? Menyambar-nyambar. Besarnya kayak apa? Wallahu alam. Yang jelas seperti misal syauqi sa'dan, maksudnya seperti duri sa'dan yang apa? Yang dia itu ujungnya bengkok. Jadi menyambar-nyambar gini. Khototif namanya. Nah, kalalib zaman dari kalub. Paham ya? Jadi orang nyebrang itu pun ada nyambar-nyambar ini. Ngeri sekali keadaannya ya. Padahal apa? Lebih tajam daripada pedang. Lebih lembut daripada rambut, wal'iyadzubillah. Dan yang bisa memperjalankan, yang menyelamatkan dengan seizin Allah Ta'ala adalah amalannya. Hati-hati, amalannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa. Nah, kita lihat di sini. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim, wa qad as-siratu yumaddu fawqa jahannamin famusallamun najin wa akhar muhmanu. Artinya seperti itu pula as-sirat, jembatan yumaddu dibentangkan fawqa jahannam, di atas neraka jahannam. Famusallamun najin, ada yang selamat dan ada yang diselamatkan dan juga berhasil. Wa akhar muhmalu, dan yang lainnya muhmal. Muhmal maksudnya tidak berhasil dan jatuh. Allah musta'an. Tapi ketika sudah nyebrang berhasil langsung masuk surga enggak kira-kira? Nunggu dulu. Karena Rasulullah nunggu di situ. Rasulullah nanti pertama kali membuka pintu surga. Yang malaikat penjaga surga mengatakan, aku diserahkan kepadaku sebuah amanah, sebuah kunci yang tidak diperintahkan menyerahkan kunci ini kecuali hanya kepadamu. Kunci surga itu nanti tidak diserahkan kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah membuka pintu surga. Nah, yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia tadi adalah apa? Adalah para anbiya, Nabi kita Muhammad, kemudian para nabi yang lain. Dari kalangan umatnya, umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang Rasulullah mengatakan nahnul akhiruna as-sabiquna yaumil qiyamah. Kita ini orang-orang belakangan namun nanti hari kiamat yang paling depan. Jadi dari kalangan para nabi, Nabi Muhammad, kemudian para nabi yang lainnya. Dari kalangan manusia setelah para nabi adalah apa? Sama barakallahu fikum umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, qala asy-syarih asbahullah Syekh Abdul Hamid, nu'minu aidan bis-sirat, kita beriman juga dengan adanya sirat, jembatan. Wa annahu jisrun ala matni jahannam, yang mana sirat itu adalah semacam jembatan yang ada di atas neraka jahannam.
ahaddu minas sayf wa adakku minas sya'rah. Lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut. Dahdun mazallah. Maksudnya apa? Sangat licin dan memelesetkan. Ngeri sekali. Sudah tajam, lebih lembut daripada rambut, licin dan memelesetkan lagi. Bayangkan. Kalau kita bayangkan dengan bayangan kita nggak akan kuat. Namun yang bisa memperjalankan adalah apa? Amalan-amalan saleh. Barakallahu fikum. Wallahu musta'an. Alaihi khatatif. Nah, ada di situ khatatif. Khatatif itu sesuatu yang menyambar-nyambar. Wa kalalib. Kalalib itu adalah jamak dari kalub, yaitu semacam barakallahu fikum, semacam duri yang besar yang ujungnya bengkok. Nah, seperti itu. Ya, menyambar-nyambar, ngeri sekali. Nah, wa hasaka misal syauq sa'dan. Ya, dipermisalkan seperti duri sa'dan, wa hiya ma'muratun biqabdi man umirat bihi. Yang mana kalalib tersebut diperintahkan untuk apa? Untuk menyambar orang yang memang diperintahkan dengannya. Paham itu ya? Sambar gitu. Kalau sudah sambar jatuh ke bawah neraka. Allah musta'an. Famakhdhusun najin, maka ada orang yang dia itu menyeberang dan selamat. Wa mukardasun, dan ada orang yang terjatuh tidak selamat. Ala wajhihi fi nari jahannam, dia jatuh tertelungkup di atas wajahnya di dalam neraka jahannam. Ngeri sekali. Paham yang ngeri sekali ya? Neraka jahannam. Allah musta'an wal a'yad billah. Kama fi sahih an Abi Sa'id Al-Khudri, sebagaimana yang datang dalam sahih dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Siapa namanya Abi Sa'id Al-Khudri kemarin? Antum? Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Ahsan. Berikutnya, wasirat yang qasimul siratin hissi wasiratun ma'nawi. Perhatikan ini, jalan jembatan itu terbagi menjadi dua, sirat yang hissi dan sirat yang maknawi. Jembatan yang sifatnya hissi nampak kelihatan, ada jembatan sirat yang sifatnya maknawi enggak nampak. Wasiratul hissi, jembatan yang hissi ini, jalan yang hissi yang nampak ini, huwa alkitab sunnah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran nampak enggak? Nampak enggak? Nampak. As-Sunnah nampak enggak? Nampak. Nah, kalau kita berada di atas jalan siratul mustaqim, jalan yang lurus, yang hissi tersebut, di atas Al-Quran Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan keselamatan nanti di atas sirat yang ada di akhirat. Pahamnya? Kalau kita selamat, barakallahu fikum, berada di atas sirat yang hissi, niscaya kita akan selamat. Barakallahu fikum, di atas sirat yang maknawi nanti. Allah musta'an. Kita lihat sini. Man sara al-kitab as-sunnah fid dunya, barang siapa yang berjalan di atas Al-Quran Sunnah di dunia ini, najah, niscaya dia akan berhasil dan selamat. Wa sara 'ala sirat al-ma'nawi fil akhirah, ya kan? Menjadilah dia termasuk orang yang selamat di atas sirat yang maknawi di akhirat nanti. Paham ya? Jadi kuncinya biar selamat, barakallahu fikum, di atas jembatan maknawi yang di akhirat nanti, yang digambarkan lebih tajam daripada pedang, lebih lembut daripada rambut tadi itu, barakallahu fikum, agar selamat dengan apa? Hendaknya kita berada di atas sirat yang hissi. Maksudnya berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah musta'an. Wa minan nasi man yamurru 'ala sirat kal barqi. Di antara manusia ada orang yang menyeberang di atas sirat tersebut bagaikan kilat. Kilat tahu ya, sebelum petir itu yang cepat sekali itu. Wa minhum man yamurru 'alaihi kasyaddil khail. Sebagian mereka ada orang yang nyebrang seperti apa? Barakallahu fikum, mengendari kuda balap. Yang cepat sekali juga. Wa minhum man yamurru 'alaihi yajri. Ada juga orang yang nyebrang sirat itu dengan cara yajri. Apa yajri? Lari. Paham ya? Wa minhum man yamurru 'alaihi yamshi. Ada juga yang nyebrang sirat dengan cara berjalan. Tapi selamat. Wa minhum man yamurru 'alaihi yazhaf. Ada juga di antara mereka yang nyebrang dengan cara yazhaf. Apa namanya itu? Merayap. Merayap ya. Pakai ini? Merayap ya. Barakallahu yazhaf. Jadi intinya berupaya. Wa minhum man yukardas. Barakallahu fikum, ala wajhi fin nar jahannam. Sebagian mereka ada yang tertelungkup, jatuh di atas wajahnya ke dalam neraka jahannam. Ngeri sekali. Nasrullah salamah, kata beliau. Kita minta kepada Allah Ta'ala keselamatan, karena ngeri sekali keadaannya. Allah musta'an. Wa yakunun nas, dan manusia menjadilah pada waktu tersebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Berada di suatu hari yang apa? Di suatu hari yang bumi diganti dengan bumi dan langit yang
baru. Paham ya? Nah, bukan bumi dan langit sekarang ini. Fi dzulmati dunal jisr. Mereka berada di kegelapan. Nah, barakallahu fikum dunal jisr. Maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum kegelapan tersebut berada di sekitar bawah jembatan tersebut. Nah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, akhrajahu Muslimun an Tsauban, yang diriwayatkan Imam Muslim dari Tsauban wa Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, wal anbiya yauma idzin 'ala sirat. Ketika orang-orang dari umatnya pada nyebrang, para nabi waktu itu berada di atas jembatan itu juga. Yaqulun, mereka mengatakan Allahumma salim salim, mendoakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Para nabi masih mendoakan ini. Nah, Allah musta'an. Wa ikhtalafu fi man yas'udu sirat. Nah, dan para ulama berselisih. Nah, para ulama berselisih mengenai fiman, siapa yang akan naik di atas sirat tersebut. Nah, maksudnya naik di atas jembatan tersebut. Ar-rajih war-rajih, yang kuat, pendapat yang kuat, annahu la yajuzuhu illa al-mu'minun. Nah, bahwasanya yang nyebrang tersebut, ini sebagian pendapat ya, wa annahu la yajuzuhu, bahwasanya tidak ada yang bisa melewati atau menyeberang kecuali orang-orang mukminun. Ammal kafirun, adapun orang-orang kafir, fa innahum yusaquna ila nari jahannam. Mereka langsung diseret, langsung digiring ke neraka jahanam. Yataqada'una fiha taqadu'ul firash. Nah, mereka pun saling meringkik, apa istilahnya ya? Saling, nah kalau suara kuda apa namanya? Meringkik ya? Meringkik benar. Jadi mereka itu saling meringkik seperti meringkiknya kuda. Nah, barakallahu fikum. Afan. Nah, meringkik afan. Nah, kenapa? Nah, barakallahu fikum, bukan menjadi juga. Nah, kita lihat sini. Nah, fa inna misaquna ila nari jahannam yataqada'una fiha taqadul firash. Maksudnya itu mereka itu intinya digiring, dikumpulkan semuanya, mereka langsung ke dalam neraka jahanam. Nah, firash ini kan kasur ya. Ya kan? Kalau kuda itu kan farasun. Jadi intinya mereka itu enggak lewat jembatan itu, langsung digiring ke neraka gitu intinya. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, digiring, langsung digiring ke neraka. Wal munafiqun yas'aduna 'ala sirat. Nah, orang-orang munafik ini masih ikut di sirat juga. Cuman enggak sampai tujuan jatuh gitu loh. Kita lihat sini. Wal munafiqun yas'aduna 'ala sirat. Dan orang-orang munafikin mereka masih naik di atas jembatan tersebut. Summa tantafi'ul anwar. Kemudian cahaya-cahaya sekelilingnya padam. Ini gelap. Allati ma'ahum, yang bersama mereka. Wa yatasaqatuna finnar. Allah musta'an. Akhirnya mereka berjatuhan ke dalam api neraka. Orang-orang munafikun. Kalau orang kufar bagaimana tadi? Orang kufar langsung digiring, dimasukkan neraka. Orang mukminun lewat di atas jembatan. Orang munafikun juga lewat, namun cahaya-cahaya sekelilingnya pada mati. Akhirnya berjatuhan ke neraka. Kama fil ayah, sebagaimana datang dalam ayat allati fi suratil hadid, dalam surat al-hadid, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat. Suatu hari yang orang-orang munafikin lelaki dan wanita mereka berkata lilladzina amanu, berkata kepada orang-orang yang beriman, ungduruna, lihatlah kami, naktabis min nurikum, kami mencari cahaya kalian. Kila, kemudian dikatakan orang munafikin, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian. Faltamisu nura, carilah cahaya di sana. Faduriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fi rahmah. Kemudian barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, dipukulkan di antara mereka bisur dengan sebuah pagar. Yang pagar itu memiliki pintu, ya, yang barakallahu fikum, yang seakan-akan ada rahmat di situ, namun zahiruhu, barakallahu fikum, zahirnya min qibalil adzab, di hadapannya adalah azab. Maksudnya itu ya intinya seakan-akan ditampakkan rahmat di hadapannya, padahal itu azab itu loh. Karena kan cahayanya mati. Cahayanya mati. Yang namanya cahaya mati kan orang lihat tidak nampak itu loh. Akhirnya berjatuhan. Allahu musta'an. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka dipanggil mereka. Bukankah kami bersama kalian? Orang-orang munafik itu nyeru, manggil itu loh. Dulu ketika dunia kita sama-sama kok, sama-sama berjuang, sama-sama perang. Walaupun kami kalau perang di tengah perjalanan pulang lagi. Paham ya? Orang munafik kan gitu, seperti itu. Nah, orang munafikun ketika zaman Rasulullah, ketika perang ikut berangkat, tapi nanti pulang lagi ketika tengah perjalanan. Pasukannya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Allah musta'an. Jadi mereka nyesal, mereka mengatakan, bukankah dulu kami itu juga bersama kalian? Itu katanya. Nah, qalu bala,
Mereka mengatakan, iya dulu kalian bersama kita. Walakinnakum fatantum anfusakum. Namun kalian itu yang justru barakallahu fikum membinasakan diri kalian sendiri. Wa tarabbastum, dan kalian justru saling berdusta. Wartabtum, dan kalian saling bimbang dan ragu. Wa gharatkumul amani, dan kalian telah tertipu dengan angan-angan hatta jaa amrullah, hingga datang keputusan Allah taala. Wa gharrakum billahil gharur, dan barakallahu fikum syaitan telah menipu kalian barakallahu fikum dengan sebuah penipuan. Allah musta'an. Itu keadaan orang-orang munafikun waliyadzubillah. Jadi orang munafikun tetap lewat di sirat ya, cuman cahayanya mati sehingga mereka pun berjatuhan ke neraka. Adapun orang kufar langsung digiring ke mana? Ke neraka. Allah musta'an. Ikhwan fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Barakallahu fikum hafizakumullah. Insyaallah taala. Yang berikutnya kita baca pada pertemuan yang akan datang nanti ba'dal asr insyaallah taala, dan malam nanti insyaallah selesai kitabnya insyaallah taala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.